Shine Patinama resmi sumpah WNI pada Selasa 24 Januari 2023. Diremehkan Malaysia momentum timnas Indonesia kejar ranking FIFA di 2023. Thailand dan Vietnam beruntung Shine Patinama sah jadi WNI setelah Piala AFF rampung. Park Hang-seo jawab rumor gantikan Sinteyong di timnas Indonesia. Sinteyong tolak uang segunung dari Cina demi dongkrak prestasi timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia yakni Shine Patinama. Pemain Viking FK disebutkan akan resmi menyandang status warga negara Indonesia pada Selasa 24 Januari 2023 mendatang. Informasi itu diketahui melalui Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang diunggah Jumat 20 Januari 2023. Setelah pemberkasan di Kemenkumham hari ini, Shine Patinama akan diambil sumpah untuk jadi WNI. Adapun pengambilan sumpah WNI bakal dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023. Shine akan mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 24 Januari 2023. Tulis Iwan Bule. Dengan resminya Shine Patinama jadi WNI nantinya, maka skuad timnas Indonesia disinyalir bakal lebih kuat lagi. Terlebih Shine Patinama juga diproyeksikan untuk bermain di Piala Asia 2023 mendatang. Hadirnya Shine Patinama tentu akan menambah kuat di lini belakang timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan tampil di Piala Asia 2023. Sebab dua pemain naturalisasi sebelumnya sudah disahkan yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Hal ini seperti yang dikabarkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu menyebut, ini menjadi kabar bagus buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertarung di ajang Piala Asia 2023 yang dihelat pada Juni hingga Juli di Qatar. Ini menjadi partisipasi pertama skuad Garuda sejak terakhir kali ikut serta di ajang 4 tahunan ini pada 2007 silam. Timnas Indonesia boleh jadi akan tampil lebih baik di Piala AFF 2022 andai diperkuat 3 pemain naturalisasi. Selama perjalanan Indonesia di Piala AFF 2022 silam, Shine dalam posisi nganggur karena klubnya sedang libur. Oleh karena itu, Thailand dan Vietnam boleh dikatakan beruntung karena tak perlu menghadapi Shine Patinama di fase grup dan semifinal Piala AFF lalu. Dengan kualitas Shine Patinama yang ditempa di Liga Belanda dan Norwegia, Shine Patinama memiliki kualitas di atas pemain Indonesia. Jika Shine tersedia, ia dapat merepotkan bek kanan Thailand dan juga Vietnam. Mungkin juga dapat mengubah hasil 1-1 dan juga 0-0 yang didapat Indonesia dari 2 laga melawan tim kuat itu. Bagaimanapun juga nasi sudah menjadi bubur, dan kini Shine Patinama tersedia untuk semua laga Indonesia. Triple naturalisasi yang diminta Sinteyong pun lengkap, dan dapat membela Garuda di Piala Asia 2023 mendatang. Kabar Shine Patinama sumpah WNI pekan depan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Ia pun girang mendengar bahwa Shine Patinama segera menjadi WNI. Berkat pengumuman tersebut, Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dielukan netizen yang memenuhi kolom komentar postingannya. Overpower parah di akhir masa jabatan. Ketum terbaik dari yang pernah ada. No debat. Ketum terbaik sejauh ini. Tulis beberapa netizen. Di samping itu, dengan segera diambilnya sumpah WNI Shine Patinama, artinya sang pemain berpeluang untuk tampil bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Diketahui Shenzhen FC menawarkan dana sekitar 43,1 miliar per tahun untuk Sinteyong. Pada waktu yang bersamaan, timnas Indonesia justru memberikan penawaran gaji yang jauh lebih kecil, yakni 14,3 miliar rupiah per tahun. Alih-alih menerima pinangan Shenzhen FC, Sinteyong justru memilih timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan PSSI berani memberikan kontrak jangka panjang selama 4 tahun kepada Sinteyong atau hingga akhir 2023. Sementara itu, Shenzhen FC hanya memberikan kontrak selama 1 tahun. 1 tahun tak cukup bagi pelatih sepak bola dimanapun. Sebagai pelatih asing, saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan budaya dan lain-lain. 1 tahun, saya tidak yakin dapat berbuat sesuatu, kata Sinteyong. Terkesan meremehkan Indonesia ketika FAM tidak mengundang timnas Indonesia ke Piala Merdeka 2023. Padahal secara geografis, Malaysia dan Indonesia berdekatan, ketimbang Palestina dan juga Suriah. Selain itu, pejabat FAM Firdaus Muhammad menyebutkan tim-tim yang diundang ke Piala Merdeka 2023 dianggap sudah memenuhi standar sepak bola Asia. Hal itu merujuk dari ranking FIFA keempat negara yang diundang ke Piala Merdeka 2023. Oleh karena itu, agenda pada tahun ini harus menjadi momentum pembuktian kualitas timnas Indonesia, apalagi usai tak diundang ke Piala Merdeka 2023.
Terdekat ada agenda FIFA Matchday di bulan Maret 2023. Memanfaatkan agenda FIFA Matchday tersebut menjadi sebuah keharusan, apalagi untuk memperbaiki ranking FIFA. Di samping itu bisa jadi momentum timnas Indonesia mempersiapkan diri mentas di Piala Asia 2023. Menpora Zainuddin Amali menjawab isu dirinya menjadi paketan Erick Thohir dalam memimpin PSSI nanti. Amali mengaku kabar tersebut hanya dibuat-buat oleh media. Yang membuat isu paketan itu kan media, kata Zainuddin Amali. Amali menegaskan tidak pilih-pilih siapa ketua umumnya nanti. Menteri asal Gorontalo itu juga menyebut belum tentu terpilih karena masih banyak yang mendaftar sebagai bakal calon wakil ketua umum PSSI. Belum tahu siapa yang terpilih, silakan saja siapa saja ketuanya. Saya hanya waketum, pungkas politisi Partai Golkar itu. Dikutip dari media Korea Selatan, YTN, Park Hang-seo dirumorkan melatih timnas Indonesia. Dengan begitu, Park Hang-seo bakal menggusur posisi koleganya Shin Tae-yong. Akan tetapi isu itu langsung dibantah oleh Park Hang-seo. Tidak, bukan itu masalahnya. Pelatih Shin Tae-yong bekerja dengan baik saat ini di Indonesia. Bagaimana saya bisa ke sana melatih Indonesia? Ujar Park Hang-seo. Park Hang-seo mengatakan rumor melatih skuad Garuda adalah kabar burung semata. Saya ingin berkontribusi ketika ada kesempatan. Dan di Korea, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah terlalu lama meninggalkan sepak bola Korea, selama 5 tahun. Dan ada banyak junior dan kolega yang lebih dinamis dan potensial daripada saya, ujar Park Hang-seo. Bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot naik kelas. Hal ini dikarenakan dirinya bermain untuk klub Liga 1 Inggris Cheltenham Town, setelah sebelumnya berkarir di Liga 2 bersama Gillingham FC. Elkan Bagot menegaskan dirinya siap berjuang di Cheltenham Town. Saya senang berada di sini. Saya siap mengarungi hari demi hari dan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kami tetap bertahan di liga ini. Saya ingin membantu tim. Tentu saja saya perlu bekerja keras di pertahanan. Meski begitu saya juga mau membuat gol, ujar Elkan Bagot. Di samping itu, di Inggris Liga 1 merupakan tingkatan ketiga di hierarki Liga Nasional Inggris, tepat di bawah Liga Utama dan juga Liga Championship. Berikut deretan alasan mengapa timnas Indonesia diyakini bakal tampil apik pada ajang bergengsi Piala Asia 2023. Yang pertama, hadirnya pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia akan mendapat tambahan pemain naturalisasi lagi, yakni Sandy Walsh, Shane Patinama, dan juga Elkan Bagot. Kemudian yang kedua, waktu persiapan lebih panjang. Karena Piala Asia 2023 akan digelar pada Juni nanti, maka timnas Indonesia punya waktu untuk beruji coba sembari melakukan persiapan jauh lebih matang. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi usai. Mengingat Piala Asia 2023 akan digelar di pertengahan tahun atau saat kompetisi usai, maka pemain seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan juga Shane Patinama bisa bergabung dan membela timnas Indonesia. Kemudian yang keempat adalah skuad lengkap. Komposisi pemain lokal timnas Indonesia terbilang tak lengkap dengan absennya Dimas Derajat. Tapi di Piala Asia 2023 nanti, Dimas Derajat kemungkinan besar akan disertakan dan tampil untuk memimpin lini serang timnas Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima yakni persiapan para pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023 nanti, para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Shane Patinama akan bisa memiliki waktu panjang untuk nyentuh dengan skuad dan juga taktik dari Shin Tae-yong. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.